Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kita berdoa. Roh Kudus, hari ini kami kembali memohon kepadamu, semakin genapilah janjimu bagi kami satu persatu, anak-anakmu, hamba-hambamu tak terkecuali. Pengajaranmu akan menolong kami, bahwa engkau punya cara sendiri yang tidak dapat kami pahami untuk menggapai manusia. Entah apapun respon kami, tetap caramu itu. Ajari kami seperti Yusuf, tulus dan taat menerima berita ini. Dan biarlah kami juga seperti Maria berkata, terjadilah seperti apa yang kau kehendaki. Dan kami pun mau mengatakan demikian hari ini atas firman-Mu dan atas apa yang kami dengarkan. Urapi semuanya kami, baik kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang memberitakan, di dalam Kristus Putra Natal. Amin. Saudara yang terkasih, bagaimana saudara menjelaskan kata mulia? Kadang selalu kemuliaan dihubungkan pertama-tama dengan kekayaan, dengan kehormatan, dengan kekuasaan, dengan apa yang ada dalam hidup ini. Mulia memang selalu diidentikan dengan emas. Tetapi kita tidak mau mengingat proses mulia ketika emas itu ditempa, dilebur, dibakar, dan dihancurkan. Di sisi lain, kata mulia memang cenderung berbicara soal kekudusan. Dan di dalam khotbah-khotbah dikatakan bahwa kalau seorang mulia, tidak ada seorang pun yang berani dekat dengan orang itu. Tetapi Christoph Barth mencoba menggambarkan mulia di dalam seluruh rentang hidup manusia. Bagaimana Allah bekerja dan Allah ada, serta Allah hidup dan bergerak. Dalam bukunya
teologi PL2 Christoph Barth mengatakan, Allah tidaklah terkurung di dalam fakta-fakta sejarah masa lampau. Allah sendiri hidup, berkembang, bergerak maju. Maka segala pernyataannya di medan sejarah pun hidup dan berkembang, bekerja terus dan berulang-ulang muncul kembali di dalam bentuk-bentuk yang baru, yang tidak terduga. Penciptaannya telah selesai, lengkap dan sempurna. Namun menjadi realita baru tiap hari. Dan inilah yang membuat kita kagok, mandek bicara soal kemuliaan. Padahal bicara kemuliaan adalah bicara tiap hari hidup saudara dan saya. Memang kata kabot diartikan dengan kekuatan, semarak, keagungan dan keahlian. Juga dengan apa yang disebut kemuliaan. Lalu saudara, pertanyaannya, kemuliaan model apa yang meliputi para gembala? Ya, kisah kemuliaan meliputi seorang gembala bernama Musa. Ketika Musa akan diutus dan Tuhan katakan, "Hei Musa, lepaskan kasutmu, tempat di mana engkau berdiri adalah kudus dan mulia." Ada larangan. Ketika Musa naik ke gunung di mana akan menerima firman Tuhan, Musa diselubungi matanya, ada selaput dan dia tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan model apa yang datang pada gembala? Tetapi pertanyaannya bukan soal kemuliaan itu saudara, tetapi siapa gembala itu? Filipiensi mengatakan demikian. Gembala yang dimaksud di dalam Injil Lukas adalah gembala sewaan yang buta, buruk. Seorang gembala yang dikelompokkan sebagai orang yang ateis, tak bertuhan. Atau B.J. Bolan mengatakan demikian, orang-orang yang kasar, anti hukum dan anti peraturan, miskin, hina, dan tidak boleh menjadi saksi dimanapun, termasuk di pengadilan. Tapi kenapa kemuliaan meliputi mereka? Kenapa kemuliaan tidak datang di bait Allah ketika imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi sedang mendengarkan khotbah? Kenapa kemuliaan tidak datang di rapat-rapat, majelis jemaat, gereja-gereja? Kenapa kemuliaan tidak datang di sekelompok paduan suara yang megah? Kenapa kemuliaan tidak datang pada orang-orang yang telah berpuluh-puluh tahun jadi penatua atau sudah melayani sekian belas tahun? Kenapa kemuliaan tidak datang di istana negara, di tempat-tempat yang megah, yang luar biasa itu? Pertanyaan ini pantas kita renungkan. Tetapi justru kemuliaan itu meliputi orang-orang yang dikenal tadi sebagai gembala. Dalam bahasa saya, mulia tapi bisa didekati. Kemuliaan juga bukan soal-soal yang tadi, tetapi ada satu hal yang luar biasa saudara. Saat meliputi para gembala, maka para gembala tadi diizinkan, tidak seperti Musa dilarang. Tidak seperti umat Tuhan zaman Raja Salomo yang harus tunduk dan menyembah dan tidak boleh matanya memandang ke atas. Tapi justru kemuliaan
yang dirasakan para gembala adalah kekuasaan Tuhan, tapi sekaligus kasihnya Tuhan. Biasanya orang yang dianggap mulia karena besar, itu cuma kuasanya aja, saudara. Orang tidak pernah mengenal kasih pada orang-orang hebat dan besar, karena orang takut ketemu dia. Wah, dia akan memanfaatkan segala kuasa dan jenis-jenis yang dia punya, dan dia merasa hebat. Orang kan takut menjumpai orang-orang seperti itu. Tetapi saudara, kemuliaan Allah bareng dengan kasihnya. Dan inilah maksud sorga mengutus dan mendatangkan Yesus ke dunia ini. Dalam kuasanya dan kasihnya, Dia menjumpai manusia dan menawarkan serta mendatangkan damai sejahtera kepada manusia. Tetapi ada syaratnya, saudara, yang berkenan padanya, yang mau mendengar dan menyambut kemuliaan itu sendiri. Pada dasarnya memang perkenanan Allah diberlakukan untuk siapa saja, Bapak Ibu. Tetapi manusia butuh menanggapi perkenanan Allah itu. Sikap yang menanggapi perkenanan Allah tampak melalui para gembala ketika mereka oleh narator Injil Lukas cepat-cepat berangkat. Saudara, seandainya saudara adalah gembala-gembala itu, mungkin saudara akan duduk tenang, ingin menikmati kemuliaan Tuhan. Jangan cepat kemuliaanmu pergi. Seperti pertanyaan saja di beberapa Natal, di SMP, dan kemarin di remaja. Saya ingin tanya pada Bapak Ibu, seandainya Yesus duduk di samping Bapak Ibu, apa perasaan Bapak Ibu? Yang tahu segala sesuatu soal hidup kita. Saya tambahin kalimat itu. Apa perasaan Bapak Ibu? Senang? Betul? Sedih? Takut? Mudah-mudahan semuanya senang. Tetapi para gembala tidak hanya dibuat senang, bahkan mereka memilih untuk meneruskan berita itu. Mereka, saudara, tidak bangun lalu ragu mengalami itu, tapi mereka justru percaya, dan itulah yang menjadi jaminan perjalanan iman, saudara. Tidak disebutkan jarak di mana gembala itu sedang mengembalakan dengan Bethlehem, tidak disebut. Itu kehebatan Alkitab. Ilham Roh Kudus itu begitu, saudara. Ada beberapa tempat yang disebut jarak ada, tapi mayoritas Tuhan tidak pernah mengatakan kepada Roh Kudus supaya manusia seperti Dr. Lukas menulis, tulis jaraknya ya para gembala sampai Bethlehem itu, tulis jaraknya ya. Enggak ditulis, saudara. Tapi yang penting mereka lekas berangkat. Betul tahu Bethlehem, tapi soal jarak kita tidak pernah tahu. Sehari, 2 hari, seminggu, setahun, kita tidak tahu. Tapi bukan itu yang terpenting bagi para gembala, saudara. Para gembala sudah merasakan bahwa mereka orang disingkirkan, orang tak berdaya, orang tak berarti apa-apa, yang dicemoohkan, dihina, diomongin. Tetapi mereka sudah senang. Tuhan, kemuliaan Tuhan melingkupiku. Itu penting. Dan itu menjadi, saya ulangi, jaminan perjalanan iman mereka. Dan para gembala, kerjaan yang hina beda dengan gambaran Mazmur 23. Beda dengan gambaran Daud waktu membalakan domba. Gembala zaman perjanjian baru adalah gembala yang diinjak-injak oleh tuannya. Tetapi hari ini mereka berubah status setelah mereka percaya. Mereka menjadi messenger, pembawa berita. Karena kemuliaan telah mereka rasakan, mereka tidak ingin menikmati. Mereka hanya ada takut pada Tuhan dan tunduk. Kami ingin meneruskan, karena kalau Tuhan ngomong ini, saya harus lakukan. Saya nggak boleh. Kalau orang Medan bilang berbali-bali, nggak boleh. Berbali-bali itu
Pokoknya ntar dulu, diributin gitu. Just do it aja, lakukan. Wong kemuliaan Tuhan masih dirasakan, kenapa kita harus takut? Terus saudara yang terkasih, di Injil lain, perkenanan ini juga yang dialami oleh para Majus dan juga yang sebelumnya oleh Yusuf dan Maria. Namun saudara, dunia tempat para gembala beda dengan dunia sekarang. Mungkin saudara bukanlah orang yang disingkirkan. Sebaliknya mungkin adalah orang-orang yang menyingkirkan orang lain. Mungkin adalah bukan orang-orang hina, tapi barangkali kita jangan-jangan yang menghina orang lain. Mungkin kita adalah orang-orang yang bukan anti peraturan dan anti hukum, tetapi yang selalu mengatasnamakan hukum dan peraturan, tapi bertentangan hidupnya dengan hukum dan peraturan itu. Bisa jadi. Tetapi bukan soal itu, saudara. Siapapun kita di hadapan kemuliaan Tuhan, sebenarnya tidak ada apa-apanya. Butiran debu kecil. Tapi justru itulah yang membuat kita saat ini bersyukur, membuat kita bersuka cita, karena kemuliaan Tuhan rela menghinggapiku, meliputiku, lebih tepat melingkupiku. Lebih tepat lagi kalau pakai film-film Indonesia Indosiar gitu, ada terang cahaya yang melingkari tubuhnya. Terus saudara, kalau ada anggota jemaat tiba-tiba datang dari pintu gerbang arah rumah sakit ASI bercahaya, kira-kira Bapak Ibu berani nggak? Terutama yang bagian sana nih, yang duduk dekat satpam sana, berani nggak deketin dia gitu? Atau masuk pintu sini dan pintu sana atau pintu situ, kira-kira apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu rasakan? Ada orang lewat gitu ya, ya pokoknya entah jemaat siapalah, entah simpatisan atau bukan begitu ya, pokoknya datang tapi ada cahaya, kira-kira apa perasaan Bapak Ibu? Oh lain nih loh, lain. Tapi saudara, bukan soal itu. Kemuliaan itu di sini, di hati saudara, di mana visi Allah ditaruh di sini, di mana misi Tuhan dilekatkan di hati, sehingga itu yang menuntun perjalanan kita. Visi dan misi Allah itu, orang buta huruf kok, orang disingkirkan kok, bagaimana bisa berjalan? Izinkan Allah menuntun hidup saudara hari ini. Entah apapun, visi Allah terus menuntun, misi Allah terus, sehingga seluruh kehidupan kita diliputi hanya kemauan Tuhan semata, keinginan Tuhan semata, kehendak Tuhan semata. Di tempat kita masing-masing saat ini berada, kita adalah utusan-utusannya, pekerja-pekerjanya di dalam kesaksian untuk membawa kebenaran Allah, kebenaran sorgawi, dan mengkhotbahkan, memberitakan kabar-kabar sukacita dan perdamaian serta keselamatan. Menghempaskan badai hidup dan tidak pilih, dia melihat sama laki-laki atau perempuan. Saudara yang terkasih, peristiwa mereka diliputi kemuliaan, lalu sorga berbicara kemuliaan Allah. Tapi ada yang menjadi luar biasa, dan ini penting kita lakukan terus-menerus dalam hidup kita, tidak berhenti, tidak menunggu masalah-masalah datang. Bagaimana kita setelah kembali memuji dan memuliakan Allah. Para gembala orang yang tak bertuhan, setelah berjumpa dengan Yesus, hidupnya kembali memuliakan Allah. Kalau dulu Petrus dan kawan-kawan dipanggil dan Yesus mati, mereka kembali menjadi nelayan tanpa membawa kemuliaan Allah. Tetapi malaikat telah menolong para gembala
setelah mereka kembali, maka ada satu komitmen yang luar biasa, ada satu kekuatan yang luar biasa. Mereka memuji dan memuliakan Allah tentang segala sesuatu. Saudara, maukah kita mengikuti teladan para gembala ini? Mari kita lihat, kita berjalan keluar dari gereja ini, atau istilah gereja dipanggil keluar dalam hidup saudara. Saudara hanya punya tugas memuji dan memuliakan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, izinkan kemuliaan itu meliputi saudara. Dan Yesus tetap mulia waktu dia lahir sebagai bayi dan dia martir sebagai Yesus Kristus orang Nazaret. Tetapi di dalam iman kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, izinkan dia memasuki relung hati saudara dan membiarkan cahaya kemuliaannya bersinar. Injil surat Roma mengatakan, karena manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, justru Allah sendiri datang membuat kita kembali mulia. Lihatlah kiri kanan saudara, mereka adalah orang-orang mulia yang gak boleh kita nistakan sepatah kata pun oleh bibir kita, oleh perasaan kita, oleh pikiran kita. Lihatlah saudara-saudara, kita adalah orang-orang mulia itu. Di luar sana juga orang-orang mulia itu. Cintailah semuanya seperti Allah mencintai. Kasihilah seperti Allah mengasihi. Karena kemuliaan sudah meliputi bumi, dan kita layak melihat sesama manusia di dalam kemuliaan. Pesan Natal Romo Suharyo, Natal berbicara perdamaian. Perdamaian hanya akan jadi ketika menganggap sesama manusia mulia di hadapan Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan menaungi hati saudara, menaungi hidup saudara, dan seluruh keberadaan saudara. Selamat menjelang Natal atau selamat malam Natal untuk saudara sekalian.